Oke, halo guys, gimana kabarnya semua nih? Mager, males gerak, mikirin mantan terus, kasihan. Oke, daripada kalian mikirin mantan terus, mendingan kalian ambil teh, duduk santai, sambil dengeri saya ceritakan film sederhana, tapi bermakna banget guys. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Death Wish yang dirilis tahun 2018 dan dibintangi oleh saya, yaitu Bruce Willis. Film ini sebenarnya biasa saja sih, kayak film-film balas dendam pada umumnya. Tapi karena sutradara Eli Roth yang garap, jadi bikin saya penasaran dan lumayan menarik ternyata. Ya udah, tanpa berlama-lama langsung saja kenakan handsfree, simetriskan posisi rebahan. Selamat menonton dan 911, what is your emergency? I just shot my brother. tingkat kriminal di kota Chicago telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Penembakan, pembunuhan, pemerkosaan, dan berbagai tindak kriminal lain. Hampir setiap rumah sakit penuh sesak dengan pasien baru yang mengalami luka tembak, tusukan, bahkan kematian. Dan kisah akan berfokus pada sosok dokter bernama Paul, di mana dirinya hampir setiap hari menangani korban dari kejahatan brutal yang terjadi. His heart stopped. He has lost too much blood. Sorry. Jauh dari wilayah berbahaya dan rawan kriminalitas, Paul sendiri tinggal dengan damai bersama seorang istri dan anak gadis satu-satunya. Memiliki kehidupan yang sejahtera, ekonomi cukup, fasilitas memadai, membuat Paul dan keluarga tidak pernah merasakan efek atau dampak dari kejahatan yang terjadi. Oh my god, I have to text Sophie to see if she got in. Sampai suatu hari saat dirinya pergi makan di sebuah restoran, ada seorang tukang parkir atau valet yang memarkir mobilnya, di mana si valet tersebut memotret alamat rumah Paul di GPS mobilnya. Tanpa curiga sedikit pun, itu akan menjadi awal mimpi buruk bagi Paul. I got it. Wednesday, 8 o'clock, La Fonda. I wouldn't forget a restaurant like that. Hingga suatu malam saat sang istri dan anak tengah berdua di rumah, terlihat sebuah mobil sudah terparkir di semak-semak rumah mereka. Saat sang ibu sedang berada di dapur, beliau pun melihat jendela dan pintu sudah terbuka. Dari situ, dia sudah merasa bahwa ada sesuatu hal yang tak beres, lalu menyuruh sang anak untuk turun. Saat melihat ada jejak kaki di sana, si ibu pun makin yakin bahwa ada seseorang yang berada di rumah mereka. Dan benar saja, si anak yang tengah berada di kamar langsung dibungkam dan ditodongkan sebuah pistol di kepalanya. Dan ternyata ada 3 orang perampok yang berada di sana. Pria yang satu pun menyuruh 2 pria lainnya untuk mengikat si gadis dan diperingatkan untuk jangan berbuat macam-macam. Dia sendiri akan ikut bersama si ibu untuk membuka berangkas dan menggasak semua harta yang ada. Saat si ibu tengah memberikan semua hartanya, di lantai bawah terlihat si pria justru malah memainkan pistolnya di paha si gadis. Beruntung pria yang satunya mengecam tindakan tersebut hingga terjadi sebuah pertengkaran di antara mereka berdua, di mana si gadis memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil pisau dan mencoba melawan mereka berdua. Namun apalah daya, saat si perampok satunya datang, istri Paul dan anaknya pun ditembak saat itu juga. Mengetahui hal itu, Paul pun harus merelakan sang istri tewas dan anak gadis satu-satunya menderita koma. They were able to evacuate the human dome. Dengan berat hati, akhirnya sang istri pun dikubumikan dengan diiringi lagu. Saat dirinya mengantar sang mertua pulang, dia melihat beberapa orang asing yang tengah masuk ke perkebunannya. Di situ sang mertua mengambil senapan dan menembak mereka untuk menakutinya. Sang mertua pun mengatakan untuk tidak bergantung pada polisi karena polisi datang ketika tindak kriminal sudah terjadi. Dan jika seorang pria ingin melindungi keluarganya, maka dia harus melakukannya sendiri.
Berhari-hari setelah kejadian tersebut, akhirnya Paul memutuskan untuk mendapatkan sebuah senjata demi melindungi dirinya sendiri. Tapi ternyata diperlukan izin resmi dan harus mengikuti prosedur untuk dapat memiliki sebuah senjata. Akhirnya Paul memutuskan untuk pergi dan kembali nanti. Hingga suatu hari saat dirinya sedang menangani pelaku kejahatan yang terluka, tak sengaja pistol yang berada di saku belakang celananya pun terjatuh. Paul pun diam-diam menyembunyikan pistol tersebut untuk kemudian dia akan simpan. Dari situ, Paul pun belajar cara menggunakan pistol secara otodidak dari sebuah video. Saat melihat kondisi anak gadisnya semakin menurun, Paul pun memutuskan untuk pergi keluar dan masuk ke wilayah yang rawan kejahatan. Hingga tiba di suatu jalan sepi, Paul melihat pasangan yang tengah dirampok. Sontak Paul meneriakinya hingga dirinya mendapatkan perhatian dari penjahat tersebut. Saat mobil melaju ke arahnya, Paul pun menembak mereka beberapa kali hingga mobilnya menabrak. Paul pun sempat terluka di tangannya karena itu adalah pertama kalinya dia menggunakan senjata. Di sisi lain, kita akan melihat seorang wanita yang tengah mengabadikan momen tersebut, di mana itu akan menjadi sebuah awal di mana aksi yang dilakukan Paul akhirnya viral. Tak lama, salah seorang penjahat pun keluar dan akan menghampiri Paul. Namun dengan tangan kiri Paul yang masih normal, Paul pun menembaknya hingga tewas. Dan saat menghampiri si penjahat satunya, Paul pun merasakan suatu sensasi puas, di mana akhirnya dia bisa melenyapkan sebagian sampah masyarakat di muka bumi ini. Setelah kejadian tersebut, sang korban pun bersaksi bahwa orang tersebut tiba-tiba datang dan seperti seorang guardian angel atau malaikat penjaga, di mana dia memakai hoodie dan membunuh orang jahat di sana. I mean, did you see how we stood over that guy and shot him? Because he doesn't know how to hold a gun. Berita tersebut pun dengan cepat menyebar dan menjadi viral di media sosial. Suatu hari saat Paul menangani seorang pasien yang masih anak-anak, dia melihat bahwa anak tersebut tertembak di bagian kaki. Saat ditanya, si anak pun menjawab bahwa hal itu dilakukan oleh seorang pria kulit hitam yang suka menjual es krim di wilayahnya, di mana orang tersebut sebenarnya menjual narkoba dengan berkamuflase sebagai penjual es krim. Bermodalkan alamat si anak, Paul pun secara terang-terangan datang ke sana dengan khas jaket hoodie-nya. Tanpa banyak pikir, Paul langsung menembak beliau di tengah siang bolong. Insiden kedua tersebut pun kembali meresahkan dua polisi wilayah yang dimana mereka berdua adalah polisi yang sama yang menangani kasus Paul. Hingga Siti dan Bambang akhirnya menemukan sebuah fakta bahwa si pelaku adalah orang yang sama dengan kejadian tempo hari. Di sisi lain, Paul pun terus melatih kemampuan menembaknya di garasi rumahnya tersebut. Hingga suatu hari saat dirinya menangani pasien yang terluka, Paul melihat jam tangan istrinya terpasang di lengan kiri si pasien, yang pada akhirnya dia menyadari bahwa orang itu adalah salah satu pelaku pembunuhan istrinya. Setelah pelaku tersebut dinyatakan mati, Paul dengan cepat mencari ponsel si pelaku, kemudian mencari informasi di mana dia bisa mendapatkan pelaku yang lain. Hingga tibalah di sebuah toko yang menjual barang curian, Paul akhirnya memulai misi perburuan pelaku pembunuhan keluarganya. Hey, buddy, you can't be back. Ketika sang pemilik toko menyadari bahwa Paul adalah salah satu korban kejahatan teman-temannya, dia langsung menghubungi salah satu pelaku untuk datang ke sana.
Dan pada suatu titik ketika si pemilik toko akan mengambil senjata, Paul langsung menancapkan dart di tangannya. Kemudian meminta si pemilik toko untuk menunjukkan di mana barang-barang miliknya disimpan. Dan Paul pun akhirnya bisa mendapatkan kembali cincin miliknya. I hope it was worth it, asshole. Tapi tiba-tiba, salah satu teman pelaku tersebut pun datang kemudian menembak salah sasaran yang mengakibatkan si pemilik toko pun tewas. Terjadi tembak-tembakan di mana si pelaku akhirnya kalah karena kehabisan peluru. Dengan cepat, Paul mengambil ponselnya untuk mendapatkan pelaku yang lain. Saat lengah tersebut, pelaku berhasil menendang Paul hingga tersungkur ke sudut ruangan yang membuat bola bowling di atas rak menggelinding. Hingga saat si pelaku akan menembak Paul, dirinya justru tewas karena kedengar oleh bola bowling tersebut. Dan itulah yang dinamakan apes mamam. Atas insiden ketiga tersebut, pria berhoodie misterius pun semakin hari semakin viral dan menjadi headline news di Chicago. Siti dan Bambang pun datang ke kantor Paul untuk memberitahunya kabar baik bahwa salah satu pelaku pembunuhan istrinya sudah mati. Yang padahal itu semua adalah dilakukan oleh Paul. Paul pun dalam hatinya berkata, gawe naon atuh sia teh koplok, gua juga yang harus turun tangan bangsat. We did find this ring at the crime scene. Our ring. Yeah, that's what we thought. Dengan informasi yang didapat dari ponsel milik teman si pelaku, Paul pun mendatangi pelaku kedua yang merupakan seorang mekanik bengkel, di mana pria itu adalah pria yang menggesek-gesekkan pistolnya ke paha anak gadisnya Paul. Perlu berbacot teriak, Paul langsung mengambil kunci Inggris lalu dengan satekar kebak memukul kantong menyan si pelaku hingga pingsan. Saat sadar, si pelaku sudah dalam keadaan terikat dengan posisi terbaring. Paul pun menyuntikkan pembaal kepada si pelaku untuk selanjutnya dia akan menyayat kulit. Karena Paul seorang dokter, dia pun mengetahui titik syaraf mana agar si pelaku merasakan kesakitan, dan itu dilakukannya untuk memaksa si pelaku buka suara mengenai pelaku ketiga yang ikut dalam kejadian tersebut. Setelah selesai, Paul pun meninggalkannya, dan si pelaku pun modar. You're not gonna kill me. Dan saat Paul menemani anaknya yang sudah mulai kembali pulih, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari si pelaku ketiga, di mana dia mengancam akan datang langsung kepada Paul. Hingga saat sang anak sadar dan sudah boleh pulang ke rumah, disitulah Paul mulai menyusun sebuah rencana peperangan, di mana Paul datang kembali ke toko senjata dengan membeli beberapa senjata api berkaliber besar. Dan saatnya tiba, Paul menyuruh anaknya untuk bersembunyi. Paul pun mengelabui pasukan si pelaku dengan menempatkan sebuah guling di tempat tidurnya. Dan dengan strategi ala John Wick dari film yang sudah ditontonnya, pasukan tersebut pun bisa dengan mudah dia bantai. Ketika masuk ke ruang rahasianya, ternyata disitulah si pelaku berada. Paul pun ditembak di bagian samping perutnya, kemudian dengan senjata yang sudah disiapkan di bawah meja, Paul langsung memberondong si pelaku hingga tewas saat itu juga. Sementara itu, Siti dan Bambang pun tidak bisa menemukan bukti atas pembunuhan yang telah dilakukan oleh Paul dan menganggap kejadian tersebut sebagai bentuk pembelaan diri. Pada akhirnya, Bruce Willis selalu menang dan memang selalu die hard di setiap filmnya.
Dan inilah Death Wish.